Kalau cinta itu Ipul ya, karena sulit dijelaskan. Nah, ini bermain perasaan ini. Lebih serius. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya kawan-kawan semua yang ada di rumah? Ya, kembali lagi bersama kami Bang Ipul di konten Ompok-Ompok Our Podcast. Ya, jadi di sini teman-teman kami akan memberikan banyak sekali inspirasi ya bagi teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada dimanapun berada. Jadi jangan lupa sebelum kami lanjutkan videonya ya, jadi kami mohon supaya teman-teman kami memberikan video yang sebanyak-banyaknya menjadi inspirasi teman-teman ya, atau referensi bagi teman-teman ya. Jadi langsung saja kami di sini akan perkenalan ya. Jadi yang sebelah kanan saya ini saudara saya, sahabat saya ini Ardi. Ya, Mr. Ardi gitu ya. Ini sebelah kiri saya ini Bayu. Wah, Mr. Bayu. Kembali lagi ya. Jadi sebelum kami lanjutkan videonya, jangan lupa di subscribe dan di share sebanyak-banyaknya. Oke ya, kembali lagi langsung saja kita akan ompok-ompok ya. Ompok-ompok ya. Jadi tema kita pada pagi ini ya, jadi itu tentang masalah kehidupan. Ini masalah kehidupan ini biasanya teman-teman ini suka ini bercanda ya. Kehidupannya itu bercanda terus ini. Kacau. Ya nggak hidup juga. Namanya ini. Masalah hidup ini mungkin tentang cinta kita bahas, karena anak milenial sekarang sukanya cinta, bermain cinta dari sejak SMP bang ya. Ya. SMP udah mulai, SD sudah. Ya. Sekarang Ini namanya tahu perilaku anaknya itu udah dari SD udah bisa bercinta gitu. Tapi sebelumnya kami akan tanya ini sama teman-teman ini, bagaimana sih menurutnya tentang cinta kan? ya mungkin kalau cinta itu Ipul ya, karena sulit dijelaskan. Nah, ini bermain perasaan ini. Karena itu yang main adalah perasaan. Wah, iya, perasaan. Ya, Begitu ya. Luar biasa. Jadi kalau kita mau membahasnya mungkin 2 hari tidak selesai. Ya, tapi setidaknya saya akan memberikan gambaran mengenai cinta itu sendiri, Bang Ipul ya. Cinta itu kalau kita mau melihat beberapa sumber ya, mungkin terlalu banyak sekali ini ada orang-orang yang mendefinisikan tentang cinta. Ada catatan kaki berarti ini. Ada catatan kaki. Kita kuliah sambil kita sering ya. Tapi ya menurut saya, sepengalaman saya, cinta itu Bang Ipul bukan hanya persoalan romantisan saja. Bah, ini bukan hanya persoalan menanyakan kabar saja, Bang Ipul. Tapi cinta itu lebih jauhnya lagi, bagaimana cara kita bersama-sama untuk menuju jenjang yang lebih serius. Udah bukan anak SD lagi. Bukan anak SD lagi. Memang definisi cinta kalau kita tanya dari jenjang umur mungkin, atau umur sesuai dengan umurnya, mungkin jawabannya pasti berbeda-beda ini Pak. Iya, pasti berbeda-beda. Contohnya ini kalau udah seorang jenius seperti ini ya pembahasannya berbeda gitu ya. Lanjut. Ya itu Bang Ipul. Tapi kalau cinta itu, kalau seumuran kita itu ya kita tidak butuh banyak maka banyak sudah sholat. Yang kita butuhkan adalah keseriusan, semakin untuk mendekatkan diri kepada Sang Khalid. Ini ibadah ya. Dan di luar kita menjalani keseriusan, ada juga hubungannya sama Allah. Ini keren. Keren tema kita hari ini. Keren. Memang itu cinta. Ya. Cuma itu ya. Luar biasa ya.
Di lain simpel tapi ada mengena sekali. Mengena hati. Iya. Di lain kita berhubungan sama manusia yang namanya cinta ini ada juga hubungan sama Allah gitu ya, luar biasa ini. Ini ustaz kita ini. Bagaimana Bang? Ini tentang cinta ini. Kalau saya paling menyambung dari Mas Ardi. Iya. Tentang anak muda kali ya. Iya, rasanya. Memang anak-anak muda kayak gitu semua rata-rata. Kalau mewakili anak SD, dia pahamnya cinta, bertemu pagi kan, pulang jam 12. Iya. Ya, itu kan jadi semangat, pertama cinta jadi semangat belajar. Bagaimana ini ya, namanya dulu ketika SD-nya Mister itu kayak gimana bermain cinta? Udah bisa kayak itu? Ya bukan cinta asli sih Pak. Gitu. Cinta sudah. Dan banyak kalau itu ya, waktu kan dulu itu ada banyak permainan kan, ada kelereng. Kalau saya sudah sekarang saya itu ajak main kelereng. Nah, bukan. kalau dia mau kelereng ya saya tanggung saya kasih langsung gitu. Luar biasa. Nah kalau saya dulu sih main nilai, main PR. Kan? Kalau dia agak kurang paham ya. Mantap. Terus kalau misalkan SMP gimana itu? Kalau SMP udah bisa main bonceng-boncengan. Wah, ini semakin banyak kabar. Ya. Lalu lebih luas gitu ya. Udah berani keluar SMP, apalagi kelas 2, kelas 3 kan. Apalagi udah masuk jenjang SMA. Ya gimana sekarang anak-anak SMA kita ini? Khususnya mungkin di Lombok kan gitu. Cuma enggak semuanya sih kayak gitu kan, berdua. Tapi sebagian kita lihat kayak gitu. Udah berani bonceng-boncengan, jemput depan gang gitu. Udah bermain ke pantai gitu ya? Main ke pantai, main bioskop. Wah, keren. Uang jajannya banyak. Kita dulu mana ada uang jajan sampai 100.000 ya. 2.000 aja udah alhamdulillah banget. Ini di luar kita membahas tentang cinta bersama Bang ini, jadi kita juga membahas bagaimana sejarahnya ya, sejarah kehidupan kita sejak SD sampai dan SMA sekarang sampai mungkin udah terjangkau sekarang kan. Keren ini. Lanjut mana? Mas Adi dan yang duluan. Ini, nah gitu. Kalau kita membahas tentang cinta sama teman-teman ini nggak bisa habis memang, cuman ini hanya sekedar apa ya, gambaran dulu ya, gambaran tentang cinta kayak gimana dari sejak SD dan itu mengenai ke sejarah dan sebagainya ya. Kalau misalkan menurut teman-teman ini, abang-abang ini ya, yang lebih apa ya, yang lebih setia itu kelihatannya cewek cowok ini ya, siapa yang duluan ini? Ya Mas Adi. Ya nanti yang lebih mendominasi, katakan biasa kalau anak-anak sekarang kan saya itu setia sama kamu kan gitu kan. Ya, jadi kelihatannya yang lebih mendominasi itu yang cewek itu cowok ini yang setia gitu. Gimana? Kayaknya si cowok, soalnya kita kan cowok. Tapi kan Mas Adi jawabannya apa? Mungkin cewek. Mungkin dari saya cewek. Kita tidak boleh ya menghakimi lah. Kita tapi mungkin ya, dari pengalamannya mungkin kan. Iya. Walaupun kita cowok, ya mungkin yang namanya kita cowok manusia pernah mungkin ditinggalin. Iya. Bukan berarti cewek itu tidak setia. Di luar sana banyak sebenarnya yang setia, betul ya. Tergantung masalahnya ya, pertanyaan yang tadi itu yang menyesuaikan saja. Kita lihat dari segi bagaimana keseriusan dua pasangan, cowok dan cewek itu kita lihat dari bagaimana kesetiaan itu memang harus kita menguji sebenarnya. Karena kalau bukan ada apa beda-beda. Memang kalau ada seseorang ada ujian memang. Kalau si tapi beda sih ujian yang pacaran itu kan. Ujian yang mana? Ujiannya itu kayak gimana? Kalau si ditanya mana yang lebih setia itu ya sulit dijawab. Karena masing-masing orang kan berbeda-beda. Ya kalau mau melihat
cewek atau cowoknya setia itu ya kita uji. Bang Ipul. Kira-kira cara ujinya gimana? Nah, ujilah dengan suatu hal yang positif. Iya. Jangan sampai ke ranah-ranah yang Enggak gitu ya. Nggak boleh. Ini mantap. Ajak sholat gitu ya. Uji. Ya. Mungkin teman-teman atau teman pemirsa Ada di rumah. Biasa yang ada di rumah. podcast yang ada Ditonton sampai habis rugi ya. Rugi kalau nggak nonton ini. Karena semakin seru rasanya ini. mungkin memiliki konsep tersendiri. Konsep tersendiri di rumah, mungkin teman-teman yang di rumah pasti Bisa bagikan juga di komen ya. Diberikan lewat komen. Berikan komentar yang baik ya teman-teman. Jadi untuk membangun inspirasi atau referensi yang semakin luas, semakin maju itu butuh komentar yang positif. Ya, jadi ini apa namanya? Itu sekedar obrolan biasa namun mengenai hati juga ya. Karena ada nilai positifnya ini loh. Ya, Ini pengalaman experience. Bagaimana? Cara memujinya juga seperti yang dibilang abang ini mungkin berbeda-beda di rumah pasti berbeda-beda cara memuji. Pasti yang namanya cinta semua orang sekarang bermain cinta gitu bang ya. Jadi cara memuji pacarnya, cara memuji pasangannya pasti berbeda-beda kan. Gimana bang? Mana yang lebih dominan ini? Yang setia. Iya. Kayaknya kalau yang lebih setia itu nggak tahu juga kayak yang dibilang Mas Adi. Cewek atau cowok bisa setia, bisa juga ada setia, tapi simpel aja yang setia itu dia yang ngasih kabar duluan. Jadi teman-teman ini saya rasa pernah pacaran kan, teman kan? Ya ini bisa tidak pernah pacaran. Tapi pun juga pernah. saya ini sudah apa ya? Jatuh bangun. Senior. Bahkan Bang Ipul pernah saya nonton videonya. Ya gimana? Yang di YouTube sebelah itu. Ya. Terus tentang kisah video itu. Ya. Itu nanti kita bahas. Pasti kita kesana ini. Pasti. Arahnya ke sana ya. Arahnya ke sana. Iya. Bang Arti ini mungkin ketika pacaran pernah nggak merasakan itu setia sama pasangannya itu gimana? Ya. Kalau ditanya itu sih sangat pernah sekali. Woi, luar biasa. Ini sangat dia setia orangnya ini setia. Gimana Setia arti gimana caranya sehingga ini tuh bisa ya bilang bahwa ini itu setia gitu. Pertama berarti cowok yang setia ya. Ketika dia putus, ya saya ini salah. Nah itu juga. Iya. Gimana? Pertama kita sebagai cowok ya tentu. Ya memang kita harus membangun yang namanya sikap setia. Kalau memang benar-benar tanpa kita jatuh cinta. Ya luar biasa. Iya. Luar biasa. Karena kan posisi kita sebagai seorang cowok itu seperti ibarat kita lah membangun sebuah hubungan atau misalnya kita analogikan itu kita lah yang membangun sebuah rumah. Iya mantap. Luar biasa. Kayak saya rasanya itu udah kayak ya jurusannya yang bikin rumah itu kan lagi yang bikin rumah itu apa? Arsitek. Arsitek rumah tangga. Arsitek rumah tangga. Ya begitu. Teman-teman pemirsa yang ada di rumah bisa langsung ditanya-tanya dan sering-sering yang di komentarnya bisa sering-sering tanya-tanya di bawah itu ya. Membangun rumah tangga ya, rumah tangga yang lebih harmonis, yang lebih mantap gitu. Fondasinya kayak gimana? Iya, dan lebih kokoh kan gitu. Iya, mana Mas Ardi? Arsiteknya. Benar kan? Benar. Gimana? Pernah nggak ngerasain setia ini? Iya, kalau dibilang setia pernah juga enggak. Berarti ini biasa hati-hati sama kita. Kalau dia benar-benar serius sama Anda, dia itu akan sangat setia. Tapi hati-hati kalau dia hatinya setengah,
ya dibagi. Gitu Bang ya. Tidak membagi jadi kena serius. Pernah setia sampai disuruh beli mie kaput. Malam-malam. Ya malam-malam beli mie kaput. Beli nasi bungkus kita anterin ke kosnya. Setia banget nih saya. Luar biasa itu. Tapi pengalaman kan, itu pengalaman setia apa enggak? Wes keren. Kalau Bang Ipul pernah setia? Kalau saya itu sangat setia dulu. Sangat setia. Jadi sampai hampir ya badan yang panas itu butuh es. Iya, kenapa? Karena terlalu panas. Iya, waduh. Panas, butuh pendingin gitu. Hampir masuk kulkas. Itu gara-gara ya pengalaman yang dasar saya dulu itu luar biasa. Kira-kira penyebab orang selingkuh itu apa ya? Ya kalau dari saya Bang Ipul ya macam-macam. Kalau penyebab itu ya bisa atas dasar ini itulah banyak. Itu apa ini? Banyak sih. Kalau dari saya ya, mungkin kurang duit, kurang tampan. Lagi sama perempuan sama ya? Sama. Itu sama ada lagi. Mungkin kalau Kecuali Panji. penyebab selingkuh itu bisa karena kurang uang gitu ya, kurang uang, terus Nggak ada kerjaan, mungkin laki-lakinya cerewet, atau mungkin ceweknya ini matre gitu, bisa ya? Bisa gimana Bang? nggak tahu. Akhirnya tidak bisa disampaikan hati niatnya sama cowoknya, langsung gitu ya. Selingkuh dulu cari yang baru kan? Dan saja. Kalau saya pengalaman saya dulu ketika saya pacaran itu saya sangat setia waktu itu, cuman Diselingkuhin apa selingkuh? kalau waktu SMA itu biasa saya selingkuh itu waktu SMA. Yang paling tampan. Saya waktu SMA ya kayak ini berbeda gitu kan. Sampai ada beneran sampai waktu itu ada, sekarang ini sampai udah punya anak dua anaknya, teman di SMA kan, jadi istri kakak nisan saya sekarang, dua anak. Berarti ditinggal nikah. Siapa? Bang Ipul. Bukan. Oh, kirain pacarnya. Waktu itu bapak saya lagi ini di transmigrasi dulu, dia nelpon salah jalur di telepon. Ternyata dia diangkat sama pacar kakak nisan saya itu. Dia bilang ini bapaknya Bang Ipul gitu ya. Jadi oh iya, dia ngobrol santai sama pacar kakak nisan saya itu, ngobrol santai ya. Ternyata dia ditanya-tanya tentang saya. Si Ipul itu playboy dong. Asli. Apa diceritain saya pas waktu ketemu sama bapaknya. Namun itu gini cara katanya. Sekarang di mana masih? Enggak. Waktu setia ya. Waktu saya mulai setia itu sudah kuliah. Jadi waktu kuliah dulu S1 dulu itu. Setia sama pelajaran apa ini? Dua-duanya. Jadi ketika saya kuliah itu ada 3 kegiatan ya, Bang. Yang pertama itu kuliah, yang kedua itu ada organisasi, dan yang ketiga itu ya pacaran. Ya, karena pacaran itu membuat kita semangat sebenarnya. Nah, itu menurut saya itu. Jadi bisa juga buat kita lemah juga ya. Lemah. Ya. Kadang apa faktornya ya? Ketika kita lemah itu ya, banyak sekali. Biasanya ini sensitif ya bagi teman-teman yang suka dipegang HP-nya. Beneran ini, yang suka dipegang HP-nya sama pacarnya atau pasangannya, biasa itu dicari chat-chatnya itu, dicari Bang. Pastikan itu. Kalau ada apa ini chat yang lawan jenis, pasti ditanya itu, ini siapa, dari mana, apa maksudnya ini, apalagi ada ini kelihatan perhatian kayak anak SMA dulu ya. Kok masa sampai pernah HP saya itu dilempar. Untung HP saya KDRT.
Iya. KDRT belum. Ada teman saya di KDRT. Di Praia namanya hari ini. Itu. Kagetnya itu lihat saya tuh. HP saya das keramik gitu. Keluar baterainya. Biasa HP center itu ya. HP dadar. HP dadar itu saya pakai memori. Ya. Dilempar itu. Mampu gara-gara itu. Gara-gara chat yang salah itu ya. Salah mungkin makanya HP ini sensitif sekali ya. Ada baiknya ada buruknya berarti. Jadi ketika apa kalau bahasa broken cinta itu ya, brokennya itu yang membuat kita lemah sebenarnya. Lemah kita. Kalau kita lagi broken cinta itu luar biasa. Bisa membuat nilai tinggi, bisa membuat nilai rendah berarti? Down. Iya. Asli. Down nilainya. Karena memang begitu. Memang begitu dia. Ya, jadi dari pengalaman itu Bang, apakah ada yang pernah ditinggalin atau gimana ini? Ya, sering-sering lah. Gimana sih perasaannya kan gitu? Ketika kita ditinggalin ya, pernah ditinggalin gimana kan? Pernah. Pernah. Ini. Kalau dicerita panjang gitu. Ya, ada mungkin setidaknya ya, pernah. Jelas. Dan itu hanya gara hal yang sederhana. Terus? Tapi memberikan apa? Semacam ya kejerak apa? Yang pahit lah. Pengenalan yang pahit. Ternyata cinta itu ada manis dan ada pahit ya Bang. Sama seperti kopi ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol minum kopi kan ada pahitnya, ada manisnya gitu ya. Nah, gimana Mas? Dia pernah ditinggal? Pernah juga. Sama sih kayak Mas Ardi, gara-gara simpel, gara-gara yang sederhana. Tinggal nikah sama tetangganya dekat rumahnya ya nggak apa-apa, mungkin tidak jodoh kan. Ya, kalau saya dulu ditinggal nikah pernah satu waktu itu hampir nggak makan, hampir itu. Nggak makan gitu, nggak makan. Ada makan ya, sama sini gitu ya. Iya, ada tahu sih. Parah kalau dia itu. Oh itu ya tonton video itu maksudnya video saya itu ya. Iya. Gimana ya ceritanya? Flashback gitu. Iya. Gimana ceritanya itu? Kebetulan saja. Iya. Lewat di notifikasi saya, sudah saya tonton dan ternyata itu situ. Siapa itu dia? Mirip-mirip atau memang kayaknya waktu itu ada teman saya suka buat konten waktu itu. Jadi saya rasa mungkin dia yang ngupload itu waktu saya play. Udah setia. Perjuangan penuh. Kalau di 10 tahun. Kalau kita hayati itu, Kalau kredit mobil kayaknya lunas ya. lunas. Aduh, tinggal beli BTN. BTN aja udah dibawa dijual. Plastik ikan. Asli waktu itu sih. Jadi waktu itu saya pacaran seperti katanya Mas Ardi tadi, udah mau ke jenjang serius itu. Ke jenjang serius itu udah mau saya ajak ini mirip gitu lah. merit? Iya. Cuma waktu itu dia belum selesai kuliahnya. Terus? Oke. Sekarang posisi kuliah saya ambil gitu kan. Saya mau membahagiakan orang tua saya dulu. Minimal lah setahun saya kerja dulu. Itu katanya yang perempuan. Katanya. Kayaknya semua kayak gitu deh kalau bilang. Mau bahagiakan orang tua, selesai kuliah, atau 3 bulan kemudian. Iya. Dan juga saya sanjung sama Kirim undangan, loh. saya sanjung cewek itu Bang. Jadi kenapa saya sanjung? Biasa berarti. Dia kerjanya di 2 tempat sambil dia. Yang pertama ada RA tempat orang TK gitu. ya TK tapi apa namanya TK yang ini ada Al-Quran ngaji itu dan Islami. Ya, jadi kalau itu ada TPQ juga.
Dia bilang mau hati-hati caranya mengajar. Ya semangat dari dia kan. Oke langsung 3 juga. Dikasih tahu saya dilamar. Saya sama saudara ini jos lumayan. Asli sedih. Berapa hari nggak makan? Enggak hari. Enggak emang. Semalam kan sudah gemukan. Paling 1 jam. Tapi sekarang sudah gemukan. Jadi ini buat teman-teman ya. Jadi walaupun udah ditinggal nikah, walaupun ditinggal mati selingkuh sama pacarnya, udah kadang kita mau mirip ini pasti ada kendala. Kalau memang Allah sudah berkehendak, pasti ada kehendak Allah yang berubah kepada kita. Jadi percayalah bahwa proses itu tidak menyenangkan hasil, namun Allah berkehendak lain. Begitu Mas Arya. Iya. Jadi sekedar itu proses. Sekedar kata-kata atau motivasi buat teman-teman ya. Jadi jangan takut akan perubahan ya. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik, tetapi kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kita dilahirkan untuk menjadi apa adanya diri kita, bukan untuk menjadi sempurna. Karena kunci kesuksesan adalah fokus pada tujuan, bukan fokus pada hambatan. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa ditonton terus. Setia ya. Ya, setia, Salam setia dan salam sukses, fokus pada masa depannya. Jadi sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.